Teman-teman kasih applause dulu dong Pak William biar dia nggak tegang teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya mau ngucapin thank you dulu ya buat Ko Norman sama Ci Olin. Habis itu orang tua aku sendiri, Ko Andre sama Ci Sally buat dikasih kesempatan hari ini buat jadi speaker ya di grupnya Ko Norman. Dan ini pertama kali sharing di grupnya Ko Norman gitu ya. Jadi ramai banget hari ini. Itu thank you banget teman-teman. Oke, nah teman-teman sebelumnya kita kenalan dulu ya. Gitu hari ini aku bawain materi judulnya The Dream Chaser teman-teman. Nanti aku jelasin ya kenapa sih The Dream Chaser gitu. Nah teman-teman, by the way nama aku William Clarence, panggilan aku William teman-teman. Usia aku sekarang 20 tahun ya. Gitu. Tahun ini masuk ke umur 21 teman-teman sebentar lagi. Gitu. Oke teman-teman. Nah sekarang masuk ke background aku sedikit teman-teman. Gila. Share screen-nya jalan kok ya, aman ya? Kan 1 juta nih, preminya 1 juta. Gue dapet cashback di asuransi itu kalau join ini. Ko Norman, sorry kok, bocor Ko kok. Norman, share screen-nya jalan nggak kok? Sama 3%, berarti Jalan nih aku mau coba mute dulu nih yang bersuara nih. preminya. Nah, Aku kalau kasih Ada Andre yang bocor ya? host. Oke. ada orang, gue dapet lagi. Siapa ya? 23 berapa persen gitu kan. Regina Jatmoko ya. Sorry kok. Mm-mm. Halo, Will? Oh, ke-mute ya? Sekarang udah aman kok? Udah. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman ini background dari aku sedikit ya, teman-teman. Dan ini family aku. Aku itu dari keluarga, dari 3 bersaudara, teman-teman. Dan aku anak paling terakhir, gitu ya. Dan aku bisa dibilang terakhir dari keluarga yang cukup berkecukupan lah, teman-teman. Ya, nggak berkurangan dan nggak berlebihan juga, gitu teman-teman. Nah, ini aku mau cerita sedikit nih, teman-teman ya. Karena dari aku kecil nih, teman-teman, aku tuh suka banget bermimpi ya. Punya cita-cita yang besar banget, pengen banget jadi pemain bola, teman-teman. Nah, dulu nih Ronaldo ya, lagi bersinar banget di Manchester United, teman-teman. Dan aku saat itu idolain banget, teman-teman. Pengen banget jadi pemain sepak bola di Eropa, teman-teman. Aku punya mimpi yang besar, aku bilang ke papa mama, gitu, pengen jadi pemain bola internasional, gitu ya, dari Indonesia yang pertama kali main di MU. Itu gede banget mimpinya, teman-teman ya. Nah, habis itu long story short teman-teman, aku sempat ikut yang namanya sekolah sepak bola. Nah, disinilah aku bersyukur banget teman-teman ya, dreams do come true gitu. Jadi aku sekolah sepak bola itu dari umur 10 teman-teman ya. Nah, puji Tuhan di tahun 2014 itu aku keseleksi teman-teman. Masuk ke tim mewakili Indonesia, aku bisa berangkat ke Spanyol. Teman-teman, ini puji Tuhan banget. Oke, nah teman-teman ini puji Tuhan banget ya, gitu. Di sini aku bisa bermain bola tuh di lapangan sepak bola yang pernah dimainin sama Messi sama Neymar, teman-teman. Nah, jadi di sini itu nama turnamennya adalah Mediterranean International Cup. Gitu di 2014, puji Tuhan aku bisa masuk seleksi teman-teman, berangkat dari Jakarta ke Barcelona gitu. Di sana aku main sepak bola, teman-teman, dan puji Tuhan juga di tahun 2014-nya gitu kita juara, teman-teman, di Spanyol gitu ya, bawa Indonesia juara di Spanyol di 2014 teman-teman. Nah, di sini aku happy banget gitu karena di sini aku bener-bener bisa jalani mimpi aku teman-teman jadi pemain bola ya, dan ini masih umur 14 tahun. Nah, di 2015 teman-teman puji Tuhan aku berangkat lagi ke Spanyol, ke seleksi lagi teman-teman. Nah, di sini bener-bener mengalami hidup tuh kayak pemain bola profesional teman-teman ya. Jadi di sini kita jalan-jalan ke stadion bola Barcelona teman-teman. Terus di sini aku sempat konversi pers juga gitu. Jadi keren banget ya, kayak pemain bola beneran gitu yang udah main di klub Eropa gitu teman-teman. Jadi ini seru banget. Nah, di sini aku benar-benar happy banget sih teman-teman, salah satu mimpi aku tercapai. Nah, cuman di saat yang bersamaan di tahun 2015 papa tuh bilang bahwa kalau misalnya pengen jadi pemain bola di Indonesia itu kesempatannya nggak besar teman-teman, dan uangnya itu nggak banyak juga ya kalau papa aku bilang gitu. Jadi aku nggak dibolehin untuk lanjut ke tingkat yang profesional teman-teman. Di situ aku sempat sedih sih gitu ya, padahal aku udah lumayan berprestasi, udah tunjukin juga, bikin papa mama bangga. Cuman di akhirnya papa harus bilang kayak gitu teman-teman, karena aku udah mau masuk SMA, jadi udah harus serius nih ke pendidikannya teman-teman. Dan akhirnya aku masih ngotot teman-teman, nggak mau dengerin ya, harus tetap jadi pemain bola. Nah, sampai pada saatnya teman-teman di 2016, nah ini adalah momen yang paling menjadikan di dalam hidup aku teman-teman ya.
papa dipanggil Tuhan waktu itu karena sakit jantung, teman-teman. Nah, di sini keadaannya keluarga aku tuh nggak punya insurans sama sekali, teman-teman. Jadi keluarga aku bener-bener jual mobil, ya 2 mobil dijual, teman-teman. Terus sampai pinjem keluarga sana sini buat apa? Buat bayarin rumah sakit, teman. Itu berasa banget pengalaman juga, teman-teman. Di situ ya puji Tuhannya waktu itu kakak aku yang Cici ya, yang anak pertama udah lulus kuliah, yang koko aku tinggal 1 tahun lagi, dan tinggal yang aku aja nih teman-teman, masih SMA gitu, masih harus kuliah, masih harus lanjut teman-teman. Nah sedangkan mama aku posisinya nggak kerja gitu, itu jadi parah banget teman-teman. Akhirnya apa? Mama aku harus apply kerja lagi, ya masuk ke kantoran lagi, buat apa? Buat biayain aku. Nah dari sini aku bilang jadi turning point aku juga gitu, bahwa nggak bisa nih hidupnya tuh kayak begini, ya nggak mau ngeliat mama tuh bekerja terlalu keras buat aku gitu, notabene kayak gitu teman-teman. Nah habis itu aku nganggep kayak, aduh kok aku jadi kayak beban keluarga gitu ya, kasar. Sebenarnya sih enggak teman-teman kalau di mata orang tua ya. Cuman waktu itu aku jadi ngerasa, wah nggak bisa nih, nggak beres gitu. Akhirnya aku mutusin buat ninggalin sepak bola teman-teman, dan akhirnya aku coba berbagai opportunity gitu ya di pas aku SMA ya ini ya gitu teman-teman. Nah pertama kali aku cobain bisnis teman-teman, cobain bisnis dropship. Nah ini teman-teman kalau tahu bisnis dropship itu kan nggak pakai modal ya, gitu. Kita cuman jadi perantara lah teman-teman gitu. Kita buat Instagram yang menarik, diedit-edit aja gitu ya, kurang lebih kayak gitu bisnisnya teman-teman. Ya kan, karena aku cari bisnis yang nggak pakai modal kalau aku bilang. Gitu kan, ketemunya dropship. Nah puji Tuhannya aku jalanin bisnis dropship ini kurang lebih aku dapat 500.000 sampai 800.000 sebulan teman-teman. Nah buat aku yang masih umur 16 tahun dan SMA kelas 1 itu lumayan besar ya. Gitu. Jadi aku tapi duitnya habis juga teman-temannya, buat main, buat nonton ya kan, buat hangout kayak gitu teman-teman. Itu bisnis dropship lah. Itu habis itu di masih SMA juga aku tuh sering beli makanan teman-teman, namanya donburi. Gitu, ini enak banget. Nah, aku tuh sering gojekin ke sekolah ya. Jadi setiap makan di kantin aku makannya donburi ini teman-teman. Sampai saatnya itu teman-teman aku pada nanyain, lu makan apa sih? Cobain dong. Nah, pada suka gitu teman-teman. Dan kebetulan yang punya donburi ini adalah temannya kakak aku. Nah, akhirnya aku punya ide nih, wah harus jadi duit nih, kan bisa nih gitu kan. Akhirnya apa? Aku ngomong sama yang punya donburi, boleh nggak kita bagi hasil gitu. Aku jadi kayak salesnya gitu di sekolah teman-teman. Nah itu sehari bisa banyak banget yang beli gitu. Aku sebulan bisa untung 2 sampai 2,5 juta teman-teman dari jadi sales makanan gini doang di sekolah gitu ya. Cuman kan ini nggak bertahan lama teman-temannya, cuma di sekolah aja gitu. Sampai next-nya aku udah lulus SMA gitu ya, di 2019 aku lulus SMA. Di sini aku coba berbagai pengalaman baru gitu ya, dan di sini pas lagi mau libur ke kuliah nih, itu aku dapat part time job. Nah aku dapat kenalan dari teman gereja, itu dia punya bisnis makanan. Nah aku coba kerja part time lah sama dia gitu, cari pengalaman teman-teman. Nah pas kerja part time ini juga nggak bertahan lama ya, karena kan cuma part time dan cuma beberapa bulan aja gitu teman-teman. Sampai next-nya aku tuh cobain dunia permodelan teman-teman. Nah jadi aku tuh suka foto-foto teman-temannya, foto-foto baju, foto-foto outfit ya teman-teman di Instagram. Nah terus banyak yang bilang, Will lu cobain aja ikut model gitu. Awalnya sih nggak mau teman-teman ya, karena kan takut lah, belum pernah gitu di foto-foto jadi model gitu, takut teman-teman. Cuman waktu itu di kuliah ada brosur gitu namanya Mr. Global. Aku disuruh daftar teman-teman. Cuman aku masih malu. Cuman aku akhirnya daftar aja iseng. Akhirnya aku diwawancara, habis itu bisa masuk nih teman-teman, jadi kontestan lah kalau aku bilang. Akhirnya aku ikut lomba, di karantina kurang lebih hampir 2 minggu, tiba-tiba jadi juara teman-teman ya. Waktu itu aku punya title namanya Mr. Global Banten. Nah kenapa Banten? Karena aku kuliah di BSD teman-teman, waktu itu stay-nya di BSD gitu. Jadi aku menang jadi Mr. Global Banten 2020 teman-teman. Nah waktu itu happy banget sih, karena kan belum pernah masuk terjun ke dunia entertain ya, tiba-tiba jadi juara 1 gitu. Nah, habis itu aku harusnya lanjut nih, teman-teman, ya lanjut ke tingkat nasional. Nah, berarti aku mesti lomba lagi di tingkat nasional mewakili Banten. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Tiba-tiba COVID di bulan Maret ya, tiba-tiba COVID akhirnya ditunda sampai bulan November 2020. Nah, dari Maret sampai ke November itu kan aku preparation, teman-teman ya. Preparation buat Mr. Global Nasional, tapi di tengah-tengah jalan aku tuh ngerasain bahwa kok lingkungannya nggak cocok ya, gitu. Kok bisa aku bilang kayak gitu? Karena dari Instagram aku, betul sih aku dapat followers tuh banyak banget baru teman-teman, karena kan disorot beberapa media ya, gitu. Dan di saat yang bersamaan itu banyak juga orang-orang yang ngechatin gitu teman-teman di DM, yang ngechatin aneh-aneh, pokoknya nggak jelas deh teman-teman pasti tahu lah, gitu kan. Nah akhirnya aku ngerasa, duh kayaknya dunia ini kurang baik ya lingkungannya, gitu nggak positif ya.
gitu ya. Habis itu secara dari uangnya juga nggak gede-gede banget, teman-teman. Akhirnya apa? Dengan berat hati, aku benar-benar ninggalin, ya ngundurin diri, teman-teman, sebagai juara Mister Global di tahun 2020, gitu ya. Karena aku udah nggak tahan sama lingkungannya, teman-teman. Gitu kan, kalau bayar personal aku sih, aku benar-benar nggak cocok sih. Gitu ya, jadi cabut deh. Akhirnya cabut, teman-teman, di 2020. Nah, nggak lama, teman-teman, aku coba jalanin bisnis. Nah, di sini aku kebetulan juga hobi nge-gym, teman-teman. Suka olahraga lah, kalau aku bilang. Akhirnya aku cobalah berpartner dengan 2 sahabat aku, gitu ya, dengan harapan kita berpartner sama sahabatan, gitu ya, semoga sih bisa sukses gitu, teman-teman. Tapi ya, bisnis clothing ini nggak berjalan dengan lancar, gitu, karena banyaklah tektoknya, teman-teman. Bukan saling benci, teman-temannya, sama partner, tapi banyak nggak satu visi dan misi jalanin bisnisnya, teman-teman. Akhirnya kolaps, gitu. Jadi bisnisnya cuma berjalan 3 bulan, teman-temannya, bisnis clothing, ini baju buat gym sama olahraga, teman-teman. Gitu. Jadi pengalaman. Tapi ini seru juga sih, teman-temannya. Kita desain baju sendiri, kita pergi ke konveksi bareng-bareng, kita pilih bahannya bareng-bareng, kita ngedesain logo. Jadi seru banget, teman-teman. Cuman sayangnya ya itu, akhirnya kolaps, teman-teman ya. Gitu. Karena nggak ada mentornya juga. Jadi kita nggak tahu mau ngarahinnya kemana, teman-teman. Akhirnya kita tutup bisnisnya. Nah, di saat yang bersamaan, nggak gitu lama, teman-teman, akhirnya aku ketemulah sama bisnis vision. Nah, pertamanya gimana nih bisa ketemu sama bisnis vision? Nah, pertamanya gini, teman-teman. Aku punya adik kelas, namanya Albert Edmund ya. Nah, Albert Edmund ini kan ternyata saudaranya Ko Andre. Gitu ya, Albert Edmund ngajakin, "Weh, gue ada bisnis," gitu katanya. "Lu mau ikut gak Zoom-nya?" Terus aku sih ikut-ikut aja, teman-teman. Boleh, boleh. Gitu kan, akhirnya ikut. Habis itu di BSP-in lah sama Ko Andre. Nah, di saat itulah aku mikir, wah kayaknya menarik juga nih, gitu ya. Emang bisnis asuransi sih. Aku juga nggak tahu itu asuransi apa sebenarnya. Cuman diliatin layar biru gitu ya, masa sih bisa punya income segitu gitu kan. Akhirnya aku coba aja join dulu, teman-teman. Bayar AAJI, ujian dulu aja, teman-teman. Akhirnya aku jalanin gitu. Nah, akhirnya aku join di kuartal 4 2020, teman-teman. Jadi akhir 2020 aku join. Nah, habis itu di training lah sama Ko Andre dan Ciseli. Gitu. Di sini bener-bener aku kan orang organik, teman-teman ya. Baru lulus SMA, baru kuliah, gitu ya, nggak ada background asuransi sama sekali. Di sini aku di training sama Ko Andre dari nol. Gitu. Di sini ingat banget, teman-teman. Ini pertama kali aku diajak ke Bewok sama Ko Andre sama Ciseli buat personal training. Gitu. Bener-bener di training dari nol. Dan di sini lucu banget, teman-teman. Ada cerita ya. Jadi di sini aku disuruh role play repro, teman-teman. Nah, di situ aku sama sekali nggak bisa ngomong, ya, gagap gugu, teman-teman. Ya itu aku ngeliat mukanya Ko Andre juga udah hopeless tuh ngeliatnya, ya kan, bener-bener nggak bisa ngomong. Itu parah banget, teman-teman. Karena aku juga background-nya introvert, teman-teman. Nggak bisa ngomong lah depan orang, public speaking apalagi. Gitu. Cuman lucu aja, teman-teman, kalau ingat dulu ya. Gitu. Terus kita disuruh buat contoh proposal gitu ya, repro, teman-teman. Ini hasilnya beda-beda nih sama teman-teman yang lain. Karena kan masih nggak ngerti, teman-teman, pakai iPad gimana, pakai Discover gimana gitu. Cuman semuanya kita diajarin pelan-pelan sama Ko Andre gitu. Dan aku happy-nya gini sih, teman-teman, yang namanya belajar itu kan harus seru ya gitu. Dan di sini tuh aku happy-nya belajar tuh seru banget gitu. Belajarnya bener-bener dari nol, setiap detailsnya tuh diajarin. Itu yang aku suka banget gitu, karena aku agak slow learner banget sebenarnya, teman-teman gitu. Cuman aku ngikutin vision ya kan, ngikutin sistem juga. Ternyata kalau kita training tuh bermanfaat banget ya gitu, bermanfaat banget buat kita ke depannya, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sampai akhirnya aku bisa promote BP, teman-teman. Akhirnya ya, promote ke BP di kuartal 2 2021, teman-teman. Nah, di sini aku jadi BP kurang lebih 8 sampai 9 bulan, teman-teman. Kok lama ya? Itu karena jujur, teman-teman, pas aku awal jalanin ini, aku belum bisa lihat apa yang Ko Andre dan Ciseli lihat. Gitu, aku masih mikirnya ya udah jalanin aja gitu, nggak serius lah, teman-teman, nggak full hard. Itu plus aku juga ada ikut bisnis MLM, teman-teman, waktu itu. Jadi barengan. Nah, waktu itu Ko Andre negor gitu kan, ayo katanya mau sukses bareng-bareng gitu, inget why-nya apa gitu. Akhirnya aku benerin lagi lah sama Ko Andre, teman-teman. Ya kan, akhirnya sampai di akhir-akhir mau kejar BP itu aku udah tobat, teman-temannya, karena di bisnis yang MLM itu nggak berjalan sama sekali, ya hasilnya nol. Terus Ko Andre jelasin lagi layar biru, sampai aku bisa ngeliat apa yang Ko Andre lihat, itu aku gaspol banget, teman-teman. Ya kan, sampai akhirnya BP kurang lebih tuh kalau aku hitung-hitung ya, kalau aku benar-benar fokus dari 9 bulan, itu jadi BP cuma 3 bulanan, teman-teman. Gitu. Karena selama yang aku jalanin itu 9 bulan benar-benar nggak fokus, gitu ya, masih main-main, nggak aktivitas setiap hari, nggak ikutin sistem, kayak gitu, teman-teman. Cuman akhirnya bisa, puji Tuhan, jadi BP di kuartal 2 2021. Itu happy banget, teman-teman, akhirnya ya. Nah, habis itu setelah aku jadi BP, teman-teman, di sini aku happy banget ya, karena tim mulai terbentuk nih, gitu ya, udah mulai rame, ada orang baru, ya kan, terus BE get BE-nya jalan,
lalu pada produksi juga teman-temannya. Jadi aku happy banget gitu. Tapi teman-teman ya, yang namanya business vision kita bilang rasio teman-teman ya. People count gitu, apalagi seumuran aku teman-teman ya. Nggak semuanya bisa punya visi dan misi yang sama, nggak semuanya bisa lihat layar biru kayak kita yang lihat teman-teman. Kalau Ko Andre bilang kan, coba aja nih pakai pinjemin kacamata kita, kasih lihat bahwa layar biru ini bukan cuma layar biru, bukan cuma angka teman-teman, tapi bisa kita capai gitu. Jadi di sini aku juga sempat rada down juga teman-teman pas jadi BP, karena banyak nih ya teman-teman aku, tim aku yang udah produksi, yang mau ngejalanin bareng-bareng, banyak yang muntaber teman-teman. Nah itu aku sempat down banget gitu ya. Terus aku mikir apa yang salah ya, gitu, apa guanya nih yang salah gitu kan teman-teman. Cuman akhirnya aku konsultasi lagi sama Pak Andre bahwa dia bilang kita tuh nggak boleh bergantung sama orang gitu. Kalau kita bergantung sama orang, kita yang kecewa ya kan. Lagi bisnisnya ini bisnis rasio gitu teman-teman. Akhirnya ya udah aku semangat lagi, dan puji Tuhan selama jadi BP kan bisa ngumpulin income teman-teman ya, sampai akhirnya di kuartal 1 2022 gitu, puji Tuhan teman-teman ya, aku bisa beli 1 unit mobil baru buat keluarga aku gitu ya. Nah teman-teman, ini kenapa sih aku beli mobil gitu ya, karena sejak papa itu nggak ada di 2016, keluarga aku tuh nggak punya mobil teman-teman sampai detik ini. Bener-bener udah 5 tahun lebih keluarga aku nggak punya mobil, jadi mau kemana-mana susah. Mama aku nggak bisa jalan-jalan sama sekali ya. Mama aku tuh jarang banget, dari 5 tahun nih teman-teman, ke mall bisa dihitung pakai jari gitu ya, karena naik Grab mahal teman-teman gitu. Terus aku juga zaman dulu mau ketemu tim tuh susah, apalagi yang jauh-jauh teman-teman ya, masih naik Grab, masih naik kereta, masih naik bus gitu. Dulu juga mau nyamperin Konorman di BSD di Serpong, aku naik bus teman-teman, naik Grab juga, UOB naik Grab segala macam. Akhirnya sampai aku punya income teman-teman, aku kumpulin buat aku beli mobil. Nah mobil ini berguna banget teman-teman, ini jujur bukan mobil impian aku ya, tapi aku beliin mobil ini satu-satu dulu teman-teman, buat keluarga, buat aku bisa pakai dulu gitu ya. Dan ini bermanfaat banget buat aku dan tim teman-teman. Kenapa? Karena aku bisa nyamperin tim aku di mana aja, aku bisa atur meeting kapan aja, mau ketemu di St. Maurice bisa, mau ke UOB anytime bisa. Jadi benar-benar tuh berfungsi banget teman-teman, dan aku bersyukur banget sih itu dikasih kesempatan bisa punya mobil baru, apalagi di umur 20 tahun teman-teman. Itu aku happy banget gitu. Cuman aku belum puas nih teman-teman sampai saat ini ya kan. Makanya di 2022 awal aku ada goal setting sama Pak Pause dulu Andre teman-teman, pause gitu ya. dulu teman-teman. Di akhir. Thank you Ko Norman gitu. Nah akhirnya di awal tahun 2022 ini aku goal setting sama Ko Andre, bilang kok tahun 2022 ini aku pengen besar banget gitu. Ko Andre bantuin ya gitu. Akhirnya aku dibuatin goal setting sampai akhir tahun ini teman-teman, dan aku langsung gaspol dari Januari 2021 teman-teman ya. Aku rekrut orang lagi, aku benar-benar aktivitas yang kayak Ko Denny bilang 8 jam sehari, dan itu benar-benar berhasil banget teman-teman kalau aku bilang ya. Itu 6 bulan pertama aku jadi BP, aku masih santai teman-teman, masih merayakan akhirnya BP, masih nggak aktivitas. Nah tapi akhirnya di 2002 awal ini aku udah ngaku dosa deh sama Ko Andre gitu ya. Ini masih gaspol nih, kok nggak bisa kita main-main lagi gitu ya. Puji Tuhan ya berkembang banget nih teman-teman di awal tahun ini gitu, dan puji Tuhan sampai hari ini grup aku total udah hampir 400 juta gitu. Jadi sesuai on track lah, masih on track teman-teman gitu. Sampai akhir tahun pengen banget kejar billion unit plus ya, sama semua prestasi teman-teman, supaya tim aku makin berkembang lagi gitu. Bersyukur banget teman-teman ya. Nah ini grup kita growing. Oh ya sebelum balik dulu, terus di tahun 2022 ini teman-teman, puji Tuhan akhirnya aku bisa bawa pasangan nih ya kan. Akhirnya ikut juga ke Vision gitu. Jadi dulu tuh belum mau join karena mau lihat akunya dulu teman-teman, mana lu bisa nggak gitu, kasarnya gitulah teman-teman. Akhirnya aku tunjukin ya kan, aku punya mobil, bisa ajak dia ngedate kapanpun kan teman-teman gitu. Akhirnya oke, gue percaya sama lu dan bisnisnya. Oke, akhirnya bareng teman-teman. Jadi per Januari kemarin kita join power berdua teman-teman ya, dan kita mau gedein tim bareng-bareng lagi teman-teman. Dan akhirnya ini keren banget sih teman-teman, sampai akhirnya keluarganya dia pun satu keluarga closing sama aku teman-teman. Wah itu happy banget ya, dapat trust dari pasangan dan keluarganya. Wah itu happy-nya luar biasa teman-teman akhirnya gitu ya, gitu teman-teman. Nah ini grup kita growing, kita baru ketemuan ya di St. Maurice gitu teman-teman. Nah terus aku pengen bahas tentang grup nih gitu ya. Kok bisa sih aku punya grup yang isinya milenial semua gitu, dan sekarang udah mulai berkembang nih ya, belum besar tapi udah mulai bergerak lah kalau aku bilang gitu teman-teman. Cara rekrutnya gimana gitu. Nah kurang lebih aku ngomongnya kayak gini teman-teman. Nah, ini materi yang di-sharing juga sama Ko Andre, kita buat bareng-bareng teman-teman. Aku selalu kasih lihat fakta gitu ya. Ini kan target marketnya generasi milenial, teman-teman, masih anak-anak muda ya. Gitu. Aku bilang, "Bro, lu lihat nih, ya 83% generasi milenial itu nggak mampu beli rumah."
Itu kan ada faktanya, teman-teman. Jadi hanya 17% doang nih generasi milenial yang mampu beli rumah. Itu setelah aku pikir-pikir, bener juga ya. Gitu, bener juga. Kenapa? Karena rata-rata yang generasi aku, teman-temannya generasi Z, yang baru lulus SMA, kan kurang lebih income-nya 5 sampai 7 juta doang, teman-teman. Gimana caranya membeli rumah? Sekarang harga rumah kan 3M paling murah. Teman-teman, yang oke lah kalau aku bilang ya, bukan yang sepetak doang kan 3M, teman-teman. Gimana cara nabungnya? Gitu. Akhirnya aku coba tuh ngomongin ke tim-tim aku kayak gitu, teman-teman. Nih bro, kita kan mumpung masih muda, ya kan? Lu kalau jalanin bisnis ini 2-3 tahun lagi deh, nggak usah lama-lama, kita udah bisa beli rumah, gitu ya. Aku ngomong kayak gitu, teman-teman. Jadi dibukain aja mindset-nya. Dan ini bener-bener nyata, teman-teman ya. 83% tuh nggak bisa beli rumah. Itu ngebuka mata aku juga, teman-teman. Nah, terus aku juga sharing kayak gini, teman-teman. Ya, bro, gitu ya. Kalau misalnya nih, kita kan masih kuliah, ya, nanti kita lulus nih S1, ya kan? Aku tanya, teman-teman, gaji kita berapa sih bro, fresh graduate, ya kan? Biasa bilang, ya mungkin WMR ya bro, gitu ya 5 juta lah, atau kalau misal cum laude mungkin langsung 7 juta, 8 juta bisa lah. Yes, bener bro, aku bilang kayak gitu teman-teman. Nah, cuman aku bilang kayak gini teman-teman, lu lihat ya bro ya, kalau kita pengen punya income 35 juta, gitu ya, kita mesti kerja berapa tahun, gitu ya, kita masih ngabdi berapa belas tahun, berapa puluh tahun, gitu ya, karena aku juga sharing teman-teman, papa aku aja kerja di perusahaan yang dari notabene-nya perusahaan oke lah teman-teman ya, punya income 50 juta, itu mesti kerja kurang lebih 11 tahun. Gitu, itu lama banget, gitu teman-teman. Jadi aku bukain lagi, ya mau sampai kapan kita kerjanya, ya kan? Apalagi soal biaya hidup kan sekarang naik, teman-teman. Ya kan, udah gitu kalau misalnya work 9 to 5, biasanya kan waktu kita nggak fleksibel, ya kan? Kita overtime, banyak teman-teman ya yang overtime, kita under pressure, ya kan? Top levelnya sedikit, dalam artian yang bisa jadi manajer, yang bisa jadi CEO, kan nggak semuanya bisa, teman-teman. Ada yang aku bilang itu adalah karyawan seumur hidup, ada dong, ya kan? Jadi kita nggak semuanya punya kesempatan jadi yang di atas, gitu. Terus persaingan dalam corporate itu gimana? Aku bukain teman-teman mindset-nya. Tapi di sini APBN teman-teman, bukan berarti kerja 9 to 5 itu jelek, teman-teman, bukan ya. Tapi di sini yang pengen kita kejar kan percepatan income-nya, gitu. Di situ yang aku tekanin, teman-teman, gitu. Nah, terus nyambungnya ke inflasi, teman-teman. Biasa aku bilang, bro, kita kerja nih, ya. Lu lihat nih di tahun 2000 uang 100.000 aja, ya itu bisa beli banyak banget satu keranjang, ya kan? Di 2010 uang 100.000 nilai yang sama, itu cuma bisa beli setengahnya doang, gitu ya. Di tahun 2022, oke, uang 100.000 cuma bisa beli mungkin 4-5 item doang. Kalau kita ke Indomaret aja deh, ya kan nggak jauh-jauh, cuma 4-5 items doang. Gitu. Berarti apa? Ya, kalau kita ngikutin income yang begini, ya kan income dari kerja karyawan, kita kerja 15 sampai 20 tahun lagi baru dapat income kurang lebih 35 sampai 50 juta. Di saat yang bersamaan ada juga yang namanya inflasi, bro. Gitu. Kita nggak bisa kejar-kejaran sama inflasi. Itu nggak bakal enak hidupnya. Nah, biasa aku bilang kayak gitu, teman-teman. Ya kan, biasanya mereka baru mikir, oh iya bener juga ya. Mereka tuh baru kebuka mindset-nya. Gitu, teman-teman. Terus next-nya, ya kan ditanya, terus kalau bisnis konvensional gimana, bro? Ya kan? Nah, aku jelasin gini, teman-teman. Aku ambil yang paling basic aja. Ini kalau misal kita mau bisnis besar ya, teman-teman, bukan bisnis kecil. Aku bilang aja, bro, kalau misal nih, contoh ya, kita taruh modal 1M, mau buka apa, janji jiwa deh, misalnya gitu ya. Kita dapat profit kurang lebih 1-3%, ya. Kurang lebih 30 jutaan. Nah, yang namanya pebisnis, gitu ya, namanya pebisnis, pasti kan mau balik modal, bro. Ya kan? Kita punya income 30 juta, mau balik modal ke 1 miliar, ya bisa nggak? Tentu saja bisa. Cuma pertanyaannya butuh berapa lama? Bener ya, butuh berapa lama? 4 tahun kah? 5 tahun kah? 6 tahun? Kita nggak ada yang tahu. Gitu, karena sekarang lagi pandemik juga, teman-teman. Ya, oke lah, sekarang lagi growing lagi. Ya kan, sekarang bisnis lagi growing lagi. Cuman kan nggak semuanya bisa bertahan juga, teman-teman. Lagi ada pandemi kayak gini, masih ada kok yang ibaratnya masih berjalan ke atas lah, teman-teman, lagi COVID kayak gini. Gitu. Udah gitu, kalau kita income mau lebih besar, ya kan modalnya masih tambah, teman-teman. Ya kan, masih nambah modal lagi. Kalau nggak ada uangnya, kita masih cari investor, teman-teman. Dan nggak semua orang kan bisa langsung jadi investor, ya kan. Terus kenaikan biaya sewa, teman-teman. Ya, biasa kan kalau kita jadi pebisnis, ada inflasi juga ya biaya sewa, itu kita masih bayar, teman-teman. Belum lagi kenaikan gaji karyawan. Itu kan nggak mungkin kita gaji karyawan kita segitu-segitu aja, teman-teman. Benar ya. Itu pasti ada kenaikan gaji karyawan, terus ada tagihan tidak terbayarkan, misalnya wifi, air, listrik, macam-macam, teman-teman ya. Dan kita juga ngestok barang. Gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, ini APBN ya, bukan berarti bisnis konvensional jelek gitu. Kalau ditanya, ada nggak orang kaya dari bisnis konvensional? Banyak banget teman-teman, banyak banget. Gitu. Cuma sekali lagi kita mau kejar percepatan income-nya nih, ya kan kita harus cepet nih. Kalau bisa kita pensiun muda, teman-teman. Itu aku nyarangnya kayak gitu. Nah, terus kenapa sih
seorang aku gitu ya, William Clarence pilihnya business vision. Ya kenapa aku white vision lah teman-teman. Nah karena simpelnya gini sih teman-teman. Ini aku kasih lihat layar biru ya. Gitu. Cuman aku nggak bakal jelasin layar biru itu apa, pasti teman-teman udah tahu ya. Gitu. Nah ini adalah patokannya teman-teman. Aku selalu ngeliatin layar biru ini nggak bosan-bosan ya. Itu Ko Denny juga selalu kasih lihat, Ko Norman selalu kasih lihat, Ko Andre juga selalu kasih lihat. Ini jadi pedomannya kita teman-teman. Dan aku yakin ini semua tuh bisa dilewatin, bukan cuma angka aja. Tuh, karena kan udah banyak yang buktiin teman-teman ya. Salah satu leader aku sendiri, dia udah berkali lipat dari layar biru gitu. Jadi aku harus bisa juga kayak Ko Andre, si Sally. Ini jadi fondasinya lah buat aku, teman-teman. Di sini aku trust banget sama layar biru dan 525 ya kalau bisa teman-teman, onde-onde kalau Ko Denny bilang. Gitu teman-teman. Nah, next-nya kenapa aku pilih vision, teman-teman? Karena jujur ya, vision itu supports the lifestyle of my dreams, teman-teman. Ya, sampai detik ini aku belum nemu pekerjaan atau bisnis lain yang bisa wujudin mimpi-mimpi aku dalam waktu kurang lebih 3-5 tahun ke depan, teman-teman ya. Aku pengen mobil impian, ya upgrade lagi mobil lagi, teman-teman ya. Aku suka Star Wars, teman-teman ya. Jadi aku pengen jalan-jalan ke Disneyland Star Wars. Itu dunianya orang-orang Star Wars, teman-teman ya. Terus aku suka bola ya, pengen jalan-jalan ke Stadium Old Trafford, pengen beli rumah, gitu teman-teman. Gitu ya, aku pengen beli rumah dan kita tahu sekarang harga rumah itu mahal banget, teman-teman. Nggak mungkin aku cuma ngandelin income 5-10 juta doang. Ya, itu nggak mungkin banget, teman-teman. Udah gitu aku pengen wedding ya sama pasangan aku nanti. Wedding juga sekarang kan nggak murah, teman-teman ya. Kita wedding cuma 1 kali seumur hidup, pengennya yang terbaik. Bener, teman-teman ya. Gitu. Dan aku juga pengen bahagiain keluarga aku nantinya ya, punya anak, bahagian istri, dan aku pengen banget nih satu yang menurut aku cuma bisa ada di Business Vision, teman-teman. Aku pengen jalan-jalan keliling dunia tanpa mikirin waktu, teman-teman. Gitu ya, karena kalau di sini kita enak, waktunya kita yang atur sendiri, teman-teman. Kalau kita kerja atau kita bisnis, pasti waktu kita nggak free time lah, teman-teman. Harus ada waktu-waktu yang kita mesti tetap kerja terus, teman-teman. Nah, jadi inilah yang buat aku bener-bener percaya banget nih, ya akarnya masih kuat bahwa Business Vision ini bisa hasilin mimpi-mimpi yang kita pengen, teman-teman ya. Gitu. Kita kan disuruh buat juga vision board ini, teman-teman ya. Harus banget gitu. Nah, terus alasannya lagi, teman-teman. Aku udah yakin banget nih ya bahwa Allianz itu ibaratnya kendaraan yang paling cepat, teman-teman ya. Paling cepat dan tepat. Buat apa? Buat sampai ke tujuan atau goals-nya aku yang pengen aku capai, teman-teman. Ini udah jadi kendaraan yang benar-benar paling cepat. Ibaratnya gini, teman-teman. Kalau aku bilang ya, misalnya nih, kita punya kendaraannya udah tepat, ya, tapi orangnya nggak tepat, teman-teman. Ya itu nggak bakal bisa juga, ya. Tapi kalau misalnya kita udah tepat orangnya nih, oh emang bisa sukses nih si A, tapi dia naik mobilnya Avanza, teman-teman. Ya kan nggak mungkin bisa ngebut juga, gitu, bener ya. Makanya aku bilang, ya di sini kita udah jadi orang yang tepat, ya mau fokus di business vision, dan kita udah di kendaraan yang tepat dan paling cepat, teman-teman. Ya, ini bener-bener ilustrasinya bagus banget menurut aku, teman-teman ya, gitu. Nah, terus alasan aku bener-bener nih, ya kan masih muda, tapi kenapa sih fokus banget jalan bisnis ini, teman-teman? Karena aku puji Tuhan, teman dan aku pasangannya itu seumuran, gitu ya. Jadi ntar aku umur 25, pasangan aku juga umur 25, teman-teman. Gitu. Itu yang aku takutin nantinya kalau amit-amit akunya belum mapan kan bisa ditinggal, teman-teman. Dan itu bukan salahnya aku. Bener gak? Gitu. Jadi di sini aku bener-bener pengen sukses demi pasangan aku juga, teman-teman ya. Karena kan kita pengen fokus ya ke jenjang yang lebih serius juga, teman-teman. Jadi ini alasan terkuat aku sih, jujur. Gitu ya. Dari dulu aku sempat down, sempat ngerasain ini bisa susah, tapi aku selalu ingat kalau gue nggak apa-ngapain nih, ya gue bisa nggak bisa capai mimpi gue nih sama pasangan gue. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Dan akhirnya aku tetap jalanin ini demi orang lain lah, gitu. Bener ya. Jadi kalau kita jalan bisnis ini paling bener tuh buat orang lain, teman-teman. Oke lah, kita pengen mobil, kita pengen rumah, tapi kita harus punya alasan lain buat orang lain, teman-teman. Karena kalau itu alasan atau why-nya cuma buat kita, itu bisa nego, teman-teman. Contoh, gue pengen BMW, gitu ya. Tapi aku masih bisa nego, teman-teman. Ntar aja deh, ya kan? Ntar aja juga bisa. Gitu. Cuman kalau kita kerjain ini buat orang lain, itu pasti beda mindset-nya, teman-teman. Harus secepatnya bisa, harus secepatnya sukses. Gitu, teman-teman. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, aku jalan ini tentu buat mama aku, teman-teman ya. Aku bener-bener nggak tega sih ya sama mama karena udah ditinggal papa gitu. Dan sebenarnya teman-teman aku tuh 4 bersaudara, cuman ada salah satu kakak aku yang udah nggak ada juga, teman-teman, sakit kritis juga ya. Jadi suami udah kehilangan anak, orang tuanya dua-duanya juga udah nggak ada, teman-teman, gitu ya. Jadi bener-bener sekarang hidupnya dia ya sama aku aja di rumah, teman-teman. Nah jadi buat mama, orang tuh cuma pengen yang terbaik buat anaknya, teman-teman ya. Mama aku cuma pengen lihat aku sukses,
Tuh, dan ini aku teman-teman bahwa aku bisa loh. Itu even paling yang dulu notabene dibilang manja gitu ya. Cuman aku yakin, Ma pengen aku bukti ini ke Mama. Gitu, aku bisa sukses loh. Gitu, even aku masih muda, even aku anak bontot. Gitu. Jadi pengen jalanin ini buat Mama. Dan salah satunya juga teman-teman, jadi papa aku tuh dulu udah janji sama Mama pengen ajak dia jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kan papa keburu nggak ada. Gitu. Nah, sekarang Mama masih ada ya aku harus bisa, teman-teman ya, gantiin perannya papa. Gitu. Jadi ini kuat banget sih teman-teman, why-nya masih kuat buat orang lain, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus kenapa aku senang banget teman-teman jalan, karena juga komunitas. Gitu ya. Di sini komunitasnya ya, di sini aku sering hangout sama Ko Andre, sama tim. Itu kita sering meeting juga. Banget teman-teman ya. Gitu. Di sini komunitas minggunya makin rame teman-teman ya. Gitu, kita Jumat ada rekrutmen baru, kita ke coffee shop bareng. Itu seru banget sih teman-teman ya. Bener-bener aku ngerasain komunitasnya tuh berbawa positif gitu ya. Even dulu jujur teman-teman ya, menurut aku kalau misal kita punya lingkungan kita lah yang menentukan masa depan kita gitu. Jadi aku selalu mendekatkan ke lingkungan dari blue chip lah teman-teman ya, grupnya Ko Andre itu ke lingkungannya Vision. Karena dulu jujur teman-teman aku punya lingkungan itu yang nggak baik, kalau bisa aku bilang sih nggak baik ya. Tuh, kalau aku mau ngelakuin ini, nanti diomongin. Kalau mau coba bisnis ini, nanti dibilang gagal. Gitu ya. Itu ada, teman-teman ya. Terus pas aku jalan Business Vision, awalnya juga Halo teman-teman, Recording in progress. Pak William ya, ini ya disconnect ya. ya, ya. Aman-aman. 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 Oke, sorry teman-teman. Koneksi ya. Nih, kebaikan lagi. Sebentar ya. Oke. Oke teman-teman, lanjutin ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya, komunitasnya tuh bawa ke hal yang positif gitu. Karena kalau yang dulu, aku punya komunitas tuh yang selalu drag aku down gitu teman-teman ya, dan aku nggak suka banget gitu. Dan awal aku jalan Business Vision pun juga banyak yang ngomongin teman-temannya, banyak disindir-sindir juga. Cuman aku ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan mereka kan nggak tahu apa yang kita jalanin di Business Vision ini, teman-teman. Bener ya. Itu kalau mereka tahu pasti mereka mau jalanin. Aku jamin, teman-teman ya. Gitu. Nah, next, teman-teman. Nah, disinilah aku bilang ya, the power of why and belief lah kenapa saya masih ada di sini sampai detik ini, teman-teman ya. Why aku kuat banget buat pasangan dan buat mama, dan aku udah percaya, teman-temannya 100% sama business vision ini, percaya sama leader, ya kan percaya sama sistemnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau Ko Andre bilang, akarnya tuh kita masih kuat. Kalau akar kita nggak kuat, kita gampang goyah, teman-teman. Nah, kalau sekarang sih, aku jujur ya, udah pakai kacamata kuda. Maksudnya apa? Karena banyak teman-teman bisnis di luar sana yang nawarin ini itu ya. Gitu. Cuman di sini aku udah pakai kacamata kuda, udah nggak mau lihat lah kiri kanan, teman-teman. Ya, jalan business vision udah paling bener, kita bantuin orang, gitu ya. Income kita juga percepatannya oke. Nah, jadi aku udah yakin lah business vision ini udah yang terbaik, teman-teman ya. Jadi aku nggak bisa lihat bisnis yang lain lagi, gitu. Karena jujur banyak yang nawarin, Will, mau nggak jalan bisnis ini, taruh modal segini, investasi ke sini, bla bla bla. Ya kan kemarin hancur, teman-teman ya. Itulah yang serem. Makanya udah lah, kita nggak usah lihat kanan kiri, fokus aja sama vision, teman-teman percaya aja sama layar biru, gitu teman-teman. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya, aku ada sedikit quotes gitu. Don't wait for anyone to give you permission to get started on your dreams, teman-teman ya. Give yourself permission and start today. Gitu. Jadi teman-teman jangan nunggu orang lain buat kasih kita permission buat jalan ini business vision, teman-teman ya. Kita harus kasih kesempatan dari awal teman-teman buat jalan business vision dan sukses bareng. Gitu teman-teman. Nah, sharing dari aku kurang lebih kayak gitu teman-teman. Thank you ya, Ko Norman. Thank you teman-teman. Keren-keren William. Mantap banget. Teman-teman ya. Waduh, saya semangat banget nih denger sharingnya Pak William nih. Grogi nih kalau pertama kali soalnya. Rame. Mantap William. Saya dulu juga mau jadi pemain bola, teman-teman, mau jadi model juga, cuman gagal. Sama kayak William lah. Sukses William, yakin. Ko Norman dulu model kan, Ko? Keren banget. Saya Kalau dulu dulu
sempat ini ngajuin ini mau jadi model ini di Squad, cuma nggak diterima aja, nyesel. Keren ya teman-teman, ya kasih plus dong. Dulu dong buat leader aku nih, orang yang ngajak aku ke bisnis ini. Ini juga orang yang ngajak aku ke bisnis ini ada di sebelah aku. Thank you teman-teman. Keren banget. Thank you Ru. Ini aku Andre. Ini aku Andre. Ngobar ya Dre. Ini pasti yang mau nanya banyak nih, bikin sesi aja, nggak apa-apa. Audrey. Oke, ada gak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Bacain ya satu-satu ya. Dari pertanyaan pertama. Ada nggak? Belum ada nih. Kan nggak ada yang mau nanya ke William. Nggak penasaran nih. Dari Konde dulu deh, ada yang mau nanya nggak kok? Itu Jennifer mau nanya tuh, Jennifer. Jennifer ada yang nanya Dre. Jennifer, oke. Dari si Jennifer pertanyaannya, Will closing naik BP gimana? Terus closingnya ring berapa? Oke. Oke Ci Jennifer, thank you ya udah tanya. Jadi aku itu benar-benar jualannya itu ke ring 2 sama ring 3. Ci, karena aku tuh ring satunya cuma keluarga inti aja gitu. Keluarga-keluarga aku yang lain dari papa mama tuh kebanyakan di luar negeri gitu. Jadi dari kecil pun emang cuma ada keluarga inti aja. Jadi pas awal jalanin juga bingung sih mau nawarin siapa, karena kan harusnya ring 1 dulu ya. Gitu. Cuman akhirnya aku coba ring 2 sama ring 3. Nah, siapa aja? Dari tetangga sama teman-teman mama gitu. Nah, aku ingat banget tuh dulu pertama kali prospek di temen Andre tuh ke tetangga, Ci. Ke tetangga dan langsung closing di tempat. Itu tuh selucu banget sih gitu ya. Dan puji Tuhannya sih aku punya tetangga-tetangga tuh lumayan deket emang dari aku kecil gitu ya. Karena kan aku tinggalnya tuh di perumahan yang udah lama lah gitu. Jadi aku nggak pernah pindah rumah. Gitu. Jadi tetangganya baik-baik gitu ya. Puji Tuhan sih banyak yang closingnya tetangga, Ci. Gitu sampai akhirnya itu aku sering closing teman-temannya mama. Itu teman-temannya mama. Sama terakhir aku ada closing itu satu keluarga jauh banget yang aku nggak pernah ketemu mukanya kayak gimana, dan itu closingnya by Zoom gitu. Jadi kurang lebih ring 2 ring 3 Ci gitu. Oh ya, terus jadi BP-nya gimana? Aku ambil opsi yang kedua Ci, yang 250-50 ya gitu. Aku naik BP-nya 250-50 Ci gitu. Oke, Jennifer udah terjawab belum pertanyaannya? Oke, udah thank you Koewe. Nah, itu pertanyaan kedua dari Kak Asmi. Halo William, keren banget. Aku mau tanya William rekrut siapa aja? Terus aktivitas hariannya William boleh di-sharing? Oke, boleh Kasmi. Nah, jadi aku itu rata-rata sih rekrutnya semua seumuran aku, Ci. Kasmi ya, generasi milenial. Nah, awalnya aku tuh mau coba rekrut sahabat-sahabat, Ci, Kasmi gitu. Cuman kalau anehnya sahabat-sahabat tuh malah nggak mau join gitu ya. Cuman Audrey aja nih satu gitu. Nah, akhirnya aku cobalah rekrut teman-teman aku dari lingkungan rumah gitu, tetangga lagi ya. Beneran, tapi tetangga lagi. Awalnya gitu. Jadi aku punya sahabat juga, bukan sahabat sih, teman dekat aja dari lingkungan rumah, dia pengen join gitu ya. Itu karena enggak sih, awalnya itu aku yang samperin gitu. Tanya aja lu sibuk apa gitu kan. Terus aku sharing deh layar biru bla bla bla, dia mau join. Nah, dari situ awalnya tuh timnya gede gara-gara dia Kasmi. Dia tuh BE Get BE gitu. Sambil aku rekrut juga teman-teman sekolah tuh di awal. Nah, itu lumayan lah jadi beberapa BE, kurang lebih ada 7-8 BE ya, itu BE Get BE juga. Jadi nggak pakai koneksi aku 100% gitu ya. Itu awalnya berjalan sih Kasmi, cuman akhirnya banyak yang muntaber gitu ya. Itu yang aku bilang aku sedih tadi ya, banyak yang muntaber. Cuman akhirnya sampai detik ini yang kenapa bisa ramai itu aku dapat malah ya jujur Kasmi, karena aku sering branding Instagram gitu. Jadi orang-orang yang sampai detik ini tim-tim aku yang lagi jalan banget nih sekarang bukan aku yang nyari gitu, malah mereka yang cari gitu ya. Lu lagi sibuk apa sih, bisnis apa sih Blueship tuh gitu. Itu banyak banget yang nanyain karena aku sering branding
gitu. Jadi kalau ditanya rekrutannya kurang lebih kayak gitu Kak Asmi. Jadi malah yang jalan yang nyari gitu ya. Kalau aku yang nyari malah nggak dapet gitu. So far sih kayak gitu Kak Asmi. Oh ya, sama aktivitas ya, sama aktivitas. Aku sehari-hari ini sama tim, aku 3-4 hari sekali itu meeting gitu buat unit ya. Buat unit aku meeting unit 3-5 hari sekali. Soalnya mereka masih panas banget nih, jadi aku mesti bener-bener pegang banget. Habis itu untuk grup, sehari-hari aku ada Audrey kan ya, Audrey grupnya udah gede, aku tinggal kontrol aja gitu kan, tanya update ke Audrey itu sambil aku kadang juga ngadain BSP online, BSP-nya sendiri, tapi Kak Asmi BSP sendiri buat orang-orang yang nanya-nanyain di Instagram gitu. Karena jujur ya, aku kan disuruh branding sama Ko Andre itu di Instagram, dan itu bener-bener ya oke lah, belum bagus-bagus banget, cuman oke, ada aja yang nanyain. Jadi itu jadi aktivitas aku rutin juga sih, hampir setiap minggu ada BSP online sendiri. Gitu. Kalau sehari-hari kebanyakan tim juga nyari ya gitu. Tim suka telepon tiba-tiba, suka chat, minta JFW, minta belajar produk, macam-macam. Aku pasti ladenin. Setiap hari kurang lebih ada sih Kak Asmi kayak gitu. Gitu. Oke, thanks Kak Asmi buat pertanyaannya. Kak Asmi udah bilang thank you juga, William. Semakin sukses ya. Oke, thank you Kak Asmi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kelvin Gold. Nah, ini grupnya Ko Andre nih. Dia nanya, nanya dong, ada gak temen yang ngomongin saat Wewe mau naik ke atas? Wah, menarik banget pertanyaannya ya. Dan kalau boleh tahu ngomongin apa, Terus respon William apa? Thank you, gitu. Oke, halo Kelvin. Oke, jadi jujur ya, ada banyak teman-teman ya. Jadi banyak banget. Nah, jadi mereka tuh ngomonginnya di belakang, cuman aku tahu dari teman deket aku. Terus juga waktu itu pernah, aku kan sering main futsal teman-teman ya. Sering main futsal, lalu aku mainlah bareng sama teman-teman lama gitu ya. Nah, mereka langsung to the point aja tuh di depan aku ngomong gini, wih, lu jalan asuransi sekarang ya, mantap. Terus kayak yang kayak gini, oh boleh deh, ntar gue beli asuransi deh gitu ya, ntar coba deh, coba. Yang tapi ranahnya ke negatif teman-temannya, bukan ke positif gitu. Cuma itu ya aku lebih kayak diem aja sih, kayak oh ketawa-ketawa aja gitu. Diem aja, ngapain juga aku ngomongin macam-macam juga kan, jadi diemin aja gitu. Kita buktiin aja Vin sama prestasi gitu ya, sama aktivitas kita gitu ya. Toh kalau misalnya kita berkembang di sini dan mereka cuma ngomong doang kan rugi di mereka. Itu jadiin aja mereka penonton, kalau kata Ko Andre ya. Jadi mereka aja penonton. Itu ya, kita makin sukses di sini, mereka cuma bisa ngomongin. Jadi sih aku nggak terlalu ambil serius sih kalau kayak gitu-gitu Vin. Itu biarin aja, ya kan. Kayak gitu Vin. Oke, thank you katanya. Mantap, sukses terus, Wewe. Tuh. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, William kan masih organik ya, dari selling terus bisa rekrut banyak karena role modelnya Ko Andre ya? Dari Kak Niken. Oke, betul dong. Ya, dari Kanikan ya. Betul banget Kanikan. Jadi aku bener-bener tuh ngikutin duplikasi aja, nyontek deh sama Ko Andre. Apa yang Ko Andre lakukan, aku duplikasi aja gitu ya. Kalau misal aku ada masalah atau struggle, tinggal tanya Ko Andre. Gitu. Jadi semua cara aku selling, cara aku rekrut, semua materinya diajarinnya sama Ko Andre dan Giseli. Itu 100%. Jadi kita kan nggak boleh berpaling dari sistem juga ya, kalau aku bilang ya gitu. Jadi aku tinggal nyontek aja. Kan enak ya, base ini kan nyontek, gitu, enak. Jadi kita nggak perlu repot-repot gimana. Gitu. Kalau kita ada masalah, banyak kok mentor-mentor yang udah lewatin masalah kita hadepin, gitu kan. Jadi tinggal tanya aja. Kayak gitu kan, Niken. Keren, energinya udah sama Andre loh. Keren. Wih. Tinggal pasangannya aja, semoga kayak Sally juga. Sukses ya, thank you sharingnya. Keren. Ya, amin. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Henny, dari grupnya Ko Steven. Kok awalnya branding di Instagram kayak gimana contohnya? Awalnya. Oke, kalau branding di Instagram, sebenarnya sih aku lebih sering bikin kayak orang tuh penasaran aja teman-teman gitu kan. Jadi kan awalnya ya, paling awalnya banget, apapun aktivitas yang bisa aku posting teman-teman. Misalnya nih lagi teman tim aku ada yang closing atau aku ada closingan, aku post aja di Instagram gitu ya, wih deal 50 million gitu, itu kan ALP teman-teman, cuma nggak apa-apa, kurang lebih kayak gitu. Nah habis itu kalau misalnya aku lagi meeting unit ya kan, ntar aku suruh pada on cam, kita pakai background yang sama, kita foto, aku post di Instagram. Itu awalnya kayak gitu. Habis itu misalnya ketemu Kak Andre,
di Lipo Saint Maurice atau ke UOB atau kita nongkrong di kafe, itu kita kan selalu foto bareng, aku selalu posting gitu, dan itu berguna banget, orang-orang tuh jadi kepo gitu, lu ngapain sih, kerja apa sih gitu, bisnis apa. Nah, habis itu salah satu brandingnya. Habis itu aku juga sering buat konten. Nah, kontennya tuh kayak apa? Kontennya tuh aku sering buat kayak aku bilang kalau kamu usia 18 sampai 20 sampai 30 tahun gitu ya, yang lagi cari pekerjaan, yang pengen nambah modal buat bisnis gitu-gitu, pokoknya aku buat nih, boleh nih sharing sama aku gitu ya. Terus konten-konten tentang percepatan income gitu ya, yang tadi aku sharing juga tentang income 9 to 5 sama bisnis konvensional, itu biasa aku jadiin konten juga di Instagram gitu, supaya orang-orang bisa teredukasi lah secara nggak langsung gitu, dan itu bermanfaat banget. Sama yang paling ngaruh, bener-bener ngaruh ya brandingnya itu, kita kan selalu dibilang ya kalau dari bisnis fashion ini investasi terbaik adalah ke diri kita sendiri gitu. Dan aku puji Tuhan pas aku beli mobil itu bener-bener ya kan, aku bisa bilang mobilnya biasa aja gitu ya, karena kan aku awal juga nggak mau ngepost, cuman buat beliin mama aja sebenarnya, cuman kalau dia bilang post aja ya kan, aku post, itu bener-bener teman-temannya itu bener-bener insight-nya gede banget, yang nge-view story sampai 1.000 orang, yang DM banyak, dan itu berkelanjutan sampai hari ini gitu, dari Januari kemarin. Nah itu bener-bener berfungsi banget gitu. Jadi kalau dulu aku dengar Ko Andre bilang investasi terbaik ke diri kita, aku masih kayak ya masa sih gitu kan, masa kita harus beli-beli sih gitu ya. Cuman ternyata bener loh teman-temannya, aku baru beli mobil yang biasa aja notabene-nya ya, itu insight-nya udah bagus banget gitu. Gimana kalau misal grup aku growing, ya aku bisa beli mobil impian, wah itu bakal gede lagi tuh timnya gitu teman-teman. Jadi itu sih ya branding yang paling bermanfaat ya, kalau menurut aku itu branding ke diri kita sendiri, kita beli sesuatu lah teman-teman. Jadi kan kalau Andre bilang tuh, kalau kita bisnis konvensional ya gitu kan, investasi terbaik adalah kalau misalnya kita mau income lebih besar, investasi terbaiknya kita buka cabang baru gitu teman-teman. Kalau misalnya kita mau punya bisnis taksi, itu investasi terbesarnya adalah kita buka armada baru, benernya supir-supir baru, mobil-mobil baru, itu supaya taksinya lebih gede. Nah kalau di kita bisnis vision kan bisnis networking teman-teman. Ternyata benar investasi terbaiknya adalah diri kita sendiri, gitu brandingnya kurang lebih Kak. Terus semoga menjawab ya. Oke, thank you jawabannya, William. Nah, habis itu next ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Sasa dari rekrutannya Kelvin ya, grupnya Kode juga. Pertanyaannya, Will, pernah gak sih ngerasa gengsi, mau nawarin ke orang, terus gengsi buat follow up orang yang udah ditawarin, tapi nggak dikabar-kabarin? Pernah gak kira-kira ngerasa kayak gitu? Terus tips buat nggak gengsi gimana? Thank you. Oke, satu-satu ya. Pernah nggak ngerasa gengsi mau nawarin orang? Pernah dong, teman-teman. Ya pernah banget. Apalagi aku kan jujur ya, Audrey juga tahu, aku kan teman sekolahnya Audrey, aku tuh introvert banget. Gitu di sekolah aku juga nggak pernah yang berani buat ngomong di depan kelas tuh nggak bisa. Teman-teman. Jadi gengsi banget di awal tuh gengsi banget. Itu cuman di awal aku lihat JFW dulu kan teman-teman, kita kan ada JFW. Gitu aku lihat kok Andre sama Ciseli ngomong nih, cara ngomong ke nasabah kayak gini, ya kan. Aku mulai perhatiin teman-teman. Nah di saat itulah aku mulai pelan-pelan mikir, bener ya kalau misal kita mau closing ya kita nggak boleh gengsi, gitu ya. Udah akhirnya pelan-pelan belajar gimana supaya nggak gengsi ya. Gimana ya kasarnya tuh nggak, intinya ya udahlah jalanin aja gitu loh, nggak usah berpikir negatif. Nah itu tuh biar nggak gengsi. Jadi kita kan nggak tahu ya kalau kita mau nawarin orang kan biasa mikirnya udah negatif gitu ya, ntar kayaknya udah punya asuransi nih, kayaknya nggak mau beli nih gitu ya. Nah itu kita nggak boleh kayak gitu. Nah jadi supaya kita nggak gengsi, kita nggak boleh mikir negatif dulu ya, kita jalanin dulu aja ya. Mau closing nggak closing kan urusan belakangan gitu ya. Cuma kalau yang namanya gengsi sih pasti pernah ya gitu. Abis itu gengsi buat follow up orang yang udah ditawarin tapi nggak dikabar-kabarin. Oke, kalau buat gengsi mau follow up orang sih aku nggak pernah sih gitu ya. Aku kalau misalnya habis prospek dan belum closing di tempat ya aku pasti follow up gitu, follow up aja nggak apa-apa. Cuma kalau di ghosting ya banyak juga ya, kalau tiba-tiba kita follow up di ghosting ya banyak juga gitu. Oke, terus pernah nggak kira-kira? Oke, terus tips buat nggak gengsi? Oh udah ya, udah terjawab semua ya saya. Oke, thank you Ko Wewe. Kira-kira ada yang mau nanya lagi gak nih? Bagus banget hari ini ya Ko William sharing, semoga kasih insight buat teman-teman semua. Ada lagi gak yang mau nanya? Mumpung Ko Williamnya masih di sini nih.
William, aku yang nanya Ya, kok. deh. William Boleh, kok. tahun ini mau berapa miliar, William? Oke, kemarin sih goal setting sama Ko Andre, unitnya 2M kok. Grupnya 5M. Luar biasa. Gitu, Mantap. harus bisa kok. Doain ya, kok ya. Mantap banget. Semua pasti tercapai lah, pasti tercapai nih William. Aku tahu Pasti kok ya. tercapai. Oke, kalau misalnya gitu, kita tutup meeting Cornerman sampai sini ya. Ada kata-kata terakhir gak nih, Ko William, buat kita semua? Oke, boleh teman-teman. Thank you ya hari ini udah mau dengerin aku sharing teman-teman, dan thank you juga sekali lagi buat Ko Norman, Ciolin, Ko Andre, dan Sally udah kasih kesempatan buat sharing teman-teman. Pokoknya ini kan kita masih awal tahun nih teman-teman ya, dan kita masih punya kurang lebih 10 bulan ya sampai akhir tahun. Kita masih kejar semua prestasi teman-temannya, yang BE go BP, yang BP go Premier, go Champion, go MDIT. Teman-temannya semangat ya teman-teman. Thank you. Oke, Ko Norman, ada satu patah dua patah kata yang mau diomongin? Silakan. Ya teman-teman ya, ingat nih teman-teman pesan dari saya ya, yang kayak Pak William ini cukup banyak ya di luar sana ya, benar ya teman-teman ya Will ya. Iya kok. Sedang menunggu untuk direkrut sama teman-teman semua. Kalau bukan teman-teman yang rekrut, nanti William yang rekrut, benar ya Will ya. Betul. Harus direkrut terus nih setiap minggu. Iya. Dan ingat teman-teman ya, harus selalu kreatif ya teman-teman ya. Harus selalu kreatif, semangat ya, dan optimis. Benar ya William ya? Yes kok, harus konsisten lah ya. Oke. Sukses selalu William. Kita close meetingnya berarti ya. Oke, thank you Ko Norman. Yakin nih nggak ada yang mau nanya lagi? Ya udah deh, Dri. Nggak ada yang mau nanya lagi, Dri. Oke. Thank you ya teman-teman udah masuk ke meeting grup Ko Norman. Besok-besok setiap hari Senin jangan lupa untuk masuk ke meeting grup Ko Norman lagi, tiap minggu ada. Oke. Thank you William, Andre. Thank you teman-teman. Dadah. Thank you. Thank you. Thank you. Audrey. Thank you. Sukses ya teman-teman semua ya. Gue MDIT teman-teman. Aku close ya meetingnya ya. Oke kok. Thank you Ko Norman. Oke.